Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Barakallah, NBI 14/6/2145. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan Post Viewer ya, terkait tugas saya. Dimana kemarin kita sudah mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan Publish or Perish, yakni nanti kita akan dari Publish or Perish ini kita akan dari data jurnal atau data-data jurnal yang ada di Publish or Perish ini kita akan lempar ke Post Viewer ya. Baik, caranya kita akan cari dulu data Scholar, dari menggunakan dari source-nya dari data Google Scholar. Di sini kita cari jurnal dengan keyword apa ya, misal berita palsu sekolah. Kita search dulu. Mungkin ini kita bisa mungkin ini resultnya mungkin kita bisa tambahin ya, biar kita nanti jurnal ini bisa kita dapatkan lebih banyak lagi. Nah, ini sudah ada beberapa jurnal-jurnal yang bisa nanti kita akan masukkan ke Post Viewer ya. Jadi untuk meng-save data-data jurnal ini kita akan save result di sini dengan RIS ya. Jadi biar nanti Post Viewer ini kita bisa terbaca, jadi kita save dengan result dengan format RIS. Kita aja tulis gini, berita hoax, kita save. Oke, nah itu sudah tersimpan. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke Post Viewer. Masuk ke Post Viewer dulu. Nanti ketika kita sudah save tadi, kita langsung bisa masukkan data jurnal ini ke Post Viewer ya. Kita tunggu dulu, ini agak sedikit lama juga. Nah, ini adalah tampilan Post Viewer ketika kita buka pertama kali. GUI-nya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan create data dulu. Pertama akan kita create map based on text data. Nah, di sini kita akan langsung masukkan, kita pilih from research manager file, di mana read data ini from research manager file ini kita pilih, karena kan kita tadi sudah menggunakan save result ya. Jadi kita masukkan data tadi menggunakan tipe data RIS. Akhirnya kita browse di sini. Nah, kita cari nih data yang kita tadi sudah simpan, berita hoax. Tinggal kita klik, kita next. Ini kita tinggal next saja. Kita next lagi, dan kita next. Nah, di sini kita akan memilih kata kuncinya ya. Di sini kita mau ambil apa aja, tahun yang mungkin kita nggak mau ambil, jadi makanya kita pilih dulu.
kita finish. Nah, ini adalah tampilan metadata yang dimana kita sudah masukkan dari publish or perish ke post viewer. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata berita palsu ini berkaitan dengan banyak ya. Berita palsu ini berkaitan dengan banyak, yaitu kita bisa lihat, misal kita klik di sini, ternyata berita palsu itu berkaitan dengan sekolah, hoax, informasi palsu, keluarga, penyebaran palsu. Jadi dia berkesinambungan. Dan di sekolah itu ternyata juga ada berita palsu. Jadi ini termasuk jadi ketika kita ini kata kunci yang kita ambil tadi ya, berita palsu dan sekolah gitu. Jadi di sekolah ini juga banyak berkesinambungan. Jadi di sekolah itu juga ada berita palsu, hoax, seperti berita palsu, hoax, informasi sekolah, penyebaran berita palsu, guru gitu. Nah, kita bisa lihat di overlay ini ternyata kita bisa lihat di warna di sini. Kita pindah ke bagian overlay visualisasi. Ternyata berita palsu ini orang itu sudah banyak meneliti tentang berita palsu. Nah, ini seperti yang tadi, berita palsu ini ternyata lebih banyak. Terus di sekolah juga banyak. Nih, saling berkesinambungan. Jadi bahwasannya penelitian yang jarang orang teliti itu seperti di sini, informasi palsu, warga, penyebaran berita palsu itu masih sedikit. Kalau bisa kita lihat di intensi visualisasi, nah ini nih, ternyata orang yang banyak sudah teliti penelitian ternyata banyak di berita palsu, sekolah, dan palsu di sini, hoax gitu. Jadi mungkin kita misal mau meneliti salah satu, kita bisa cari yang masih belum banyak diteliti di sini. Mungkin kayak tadi tuh di bagian penyebaran palsu di sekolah ini masih belum, apalagi di guru ini masih sedikit orang untuk meneliti tentang berita palsu tentang guru gitu. Baik, mungkin penjelasan tentang post viewer begitu saja. Kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke software kedua, yaitu menggunakan Paperpal ya, yang dimana nanti ketika kalian buka pertama kali websitenya akan ditampilkan seperti ini, tampilan seperti ini. Sekarang split configure dan sampai ke ini, mana ini sudah juga mempunyai sertifikat ya ISO, mana ini sangat safe banget dengan dokumen. Baik, kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Kita harus pertama-tama kita akan harus login dulu yang pertama ya. Yang penting kita harus login dulu, kita harus buat. Kalau kita belum buat, kita bisa sign up langsung. Kita buat dulu. Misal saya contoh dulu ya. Nah, mungkin gini, kalian bisa sign up di sini. Berhubung saya sudah buat, jadi kita langsung masuk aja. Nah, di halaman selanjutnya, ketika kita sudah login, kita akan ditampilkan seperti ini. Mana ada sampel teks, upload gear gitu ya. Sini ada bagian mungkin mau mengupload, mungkin kita mau menginstal di plugin ini, plugin Paperpal sebagai plugin bisa juga. Kalian bisa langsung buka di Word kalian. Mungkin sudah ada contohnya untuk menginstal Paperpal ini di Microsoft Word. Ini sangat mudah ya, sangat mudah banget untuk digunakan.
Dan mungkin kalian langsung aja kita contohin dulu. Kita mau cari jurnal dulu ya, mungkin kita cari jurnal terus kita akan upload di sini, atau mungkin kita pilih dulu deh. Mungkin kita coba menggunakan penulisan kita, latar belakang saya sendiri. Kita coba kita ChatGPT dulu. Nah, di sini kita masukin pendahuluan ini, kita tuliskan translate ke bahasa Inggris. Nah, nanti akan kita, jadi nanti bahasa Inggris dari ChatGPT ini nanti kita akan move lagi ke Paperpal ya, untuk dibetulkan secara grammarnya, tense-nya. Kita tunggu dulu. Nah, ini mungkin kita coba ambil dari paragraf pertama, langsung kita masukkan di sini. Nah, kita tunggu dia akan scanning teks bagian mana nih nanti yang menurut dia salah atau. Nah, repaprase mungkin di sini. Teknologi request. Nah, ini kita bisa gunakan. Mungkin kita mau, oh ya, oke deh, kita ganti quickly adapt. Bukan menggunakan adapt quickly. Bisa kalian klik di sini. Terus tanpa menggunakan when it comes to invitation. Oke, mungkin bisa menggunakan invitation aja. Rasanya saya kita klik juga. Nah, titik komanya juga di sini sangat sangat spesifik ya. Ini sangat lengkap, sangat terperinci ketika kita menggunakan Paperpal ini. Mungkin kayak ini station, titik komanya aja juga dikoreksi dengan menggunakan Paperpal ini. Determine error. Nah, ini nggak usah pakai tools. Apakah kalian mau kalian reject atau kalian iyain, misal saya iyain lagi. Jadi dari banyaknya dari satu paragraf itu kita akan dikoreksi satu persatu, mulai dari parafrasenya, mungkin titik komanya, pokoknya membetulkan secara konvensional ya. Nah, di sini kita coba lihat convention to is, atau mau kita reject atau enggak, itu bisa kita lihat di sini di bagian sini soal. Nah, ini juga nah, ini sudah sangat bagus ya. Jadi dalam secara grammar ini sangat sebagai salah satu ini sudah sangat rapi banget. Mungkin kita coba lagi satu ya. Sini kita coba di paragraf kedua. Jadi kita copy yang ini. Nah, dia secara otomatis langsung scanning teks langsung. Nah, dia langsung terbaca 4 sentence yang ready untuk direview. Ada 4 seperti yang tadi, ada subject verb, ada citation, artikel usage, parafrasenya. Kita coba, kita klik lagi di sini. Nah, kayak seperti ini. Cause, kita bisa ganti cause, pastinya menggunakan cause. Kita mau terima atau enggak, atau kita reject atau accept di sini. Accept deh. Nah, titik komanya ya, terus di this not nggak pakai the. Oke. Terus required
ini ditambahin rasanya. Oke, sudah jadi ini sangat mempermudahkan kita untuk menggunakan paper ya, sebagai paper banget nih. Apalagi ketika kalian punya salah satu jurnal yang ingin dibahasa Inggris kan, ini sangat cocok. Jadi kalian transfer dulu ke ChatGPT, terus kalian bisa masuk selanjutnya tahap kita masukkan ke paper file-nya langsung ya. Nah, selanjutnya mungkin kita coba uploadnya. Jadi nggak hanya itu aja, kalian bisa di sini langsung mengupload secara instan atau mengupload secara menggunakan format Word gitu, langsung bisa tanpa harus mengopi. Di sini saya contohin juga. Tuh, misalnya kita mau upload file, selanjutnya kita akan coba langsung upload menggunakan yang tadi. Jadi kita sudah save di menggunakan Word tadi. Kita open di sini. Nah, secara otomatis dia langsung buka ya, tanpa harus kita mengcopy secara manual. Nah, langsung keluar deh. Dia akan secara scanning lagi di sini. Ada 7 sentence yang mungkin bisa ready untuk direview. Parafrasenya, kapitalnya, dan lain-lain. Mungkin coba kita ke sini. Oke. Terus for example, masuk as atau menggunakan between. Nah, seperti ini nih. Kita bisa, jadi seperti ini ya. Kita more and more diganti and increasing number of. Terus sing as diganti constantly. Oke. Internet, huruf kapitalnya juga diperhatikan juga dengan menggunakan paper palingnya ya. Nah, artikel atau Miranda. Nah, login so far. Jadi ini sudah siap untuk dijadikan. Kita akan masuk ke Skyhub, yang dimana Skyhub ini seperti ibaratnya ketika kita mau cari jurnal yang misalnya masih dikunci gitu, kita bisa buka dengan cara menggunakan Skyhub ya. Tapi dia hanya bisa di 2 tahun sebelumnya. Jadi mungkin 2020 itu masih bisa dibuka. Untuk tahun-tahun 2000, mungkin 2022 atau 2023 itu masih belum bisa dibuka dengan Skyhub ya. Sebelum di bawah 2 tahun kalau nggak salah ya. Ini belum saya coba juga. Jadi Skyhub ini nanti fungsinya ketika kita mau mencari jurnal yang sifatnya bukan open access, jadi kita bisa buka dengan secara paksa menggunakan Skyhub, ibaratnya crack gitu. Kita crack, jadi kita bisa langsung implementasikan aja ya. Caranya itu mungkin kita bisa cari salah satu jurnal data mining. Oh ya, ini data mining. Nah, kalau misal gini kan open access. Nah, kalau seperti ini kan harus menggunakan cara prabayar mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Nah, ya, cara prabayar untuk membuka PDF-nya aja. Jadi kita cukup mudah. Jadi kita bisa langsung kita pilih jurnal mana yang kita mau, terus kita copy linknya, URL-nya, langsung kita lempar ke Skyhub ya. Kita lempar URL-nya, kita open secara otomatis, BAM, jurnal yang
yang bersifat beli atau harus kita beli dulu prabayar, itu langsung bisa dibuka di Skyhub begitu. Nah, kita langsung bisa baca di sini. Nih. Kita bisa save juga. Mungkin kita mau save, bisa di save juga. Nah, gitu. Oke, kita coba contohin satu lagi tentang robotik. Misal kita cari di tahun 2019 nya, misalnya ini. Nah, kita copy lagi URL nya, kita copy, kita lempar ke Skyhub, secara otomatis dia langsung terbuka dengan secara paksa, ibaratnya kita nge-crack gitu. Jadi kita bisa baca lebih banyak lagi untuk mencari riset-riset, penelitian, jurnal-jurnal yang mungkin kita mau ambil. Nah, dengan cara kita menggunakan Skyhub ini, kita mempermudahkan atau menghemat biaya tanpa harus bayangin aja kalau kita misal mau mencari jurnal berapa, 10 jurnal itu, ketika kita mau cari 10 jurnal dengan prabayar itu kita sudah mengeluarkan uang berapa hanya untuk mencari jurnal tersebut. Nah, dengan cara adanya Skyhub ini sangat mempermudahkan kita menghemat biaya, pastinya ya, menghemat biaya gitu sih. Dari saya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dengan penggunaan Skyhub. Mungkin kita akan lanjutkan menggunakan Adobe Firefly. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Adobe Firefly ya. Nah, kita akan jelaskan dulu Adobe Firefly itu apa sih. Jadi Adobe Firefly itu adalah Adobe AI yang dimana AI untuk generate sebuah foto yang mungkin kita mau lakukan secara, mungkin kita males edit, itu kita bisa gunakan AI yang ada di Adobe AI ini. Adobe Firefly ini nggak hanya ini aja sih, setahu saya Adobe Firefly ini nggak hanya sekedar foto aja, video juga ada. Tapi mungkin di sini kita akan mencontohkan untuk ke Adobe Firefly ya. Nah, ketika kita sudah login, ini kan berhubung kita sudah login, ketika kita sudah login, nah saya sudah login, nah kita akan diberikan banyak fitur seperti text to image, generate to file, text effect, generative recolor, 3D to image, extend image. Nah, tapi yang ibaratnya itu best sellernya atau best yang sering dipakai itu menggunakan generative file. Jadi berhubung ini saya juga nggak pakai ini sih, masih pakai aslinya. Generate file ini lebih banyak yang digunakan kalau kita misal kita punya Photoshop yang sudah versi terbaru atau yang versi yang sudah ada AI-nya, itu lebih mudah daripada kita menggunakan langsung dari websitenya. Misal kita contohin dulu, ini hanya saya contohin aja ya. Kita contohin aja. Misal kita gini nih, misal kita mau ke generate file itu apa sih? Jadi kita terserah, kita misal ada salah satu gambar seperti ini ya, ada salah satu gambar seperti ini. Nah, misal di sebelah orang ini kita mau kasih ada monyet gitu, tinggal kita seleksi di sini, terus tinggal kita ada. Nah, di bawah ketika kita klik kanan itu ada yang namanya generate file. Nah, berhubung Photoshop saya ini masih versi 2021, jadi nggak ada. Jadi tinggal generate file mana yang kita mau misal kita tulis dengan teks, tambahin add to
monkey gitu misal, sudah langsung secara otomatis dia langsung keluar di sini monkey-nya. Terus kita mungkin tambahin di sini kura-kura misal, kita generate, otomatis dia nanti mencari salah satu gambar kura-kura yang pas dengan background yang ada di sini gitu. Nah, berhubung ini seperti itulah generate file. Nah, berhubung saya nggak punya ya, jadi kita gunakan langsung di websitenya aja. Nah, di websitenya juga banyak loh, nggak hanya generate file. Nah, text to image. Nah, text to image ini juga sering digunakan. Mungkin kita mau mencari gambar yang sesuai dengan kriteria kita, yaitu kita tinggal tulis saja gambar apa gitu, misalnya background dengan gambar monyet gitu. Nah, nanti ketika kita teks nanti dia akan mencarikan gambar sesuai dengan teks, kriteria teks yang kita cari gitu, teks deskripsi yang kita cari tadi gitu. Text to effect, terus ada generate color. Nah, kita coba yang generative fill aja ya. Nah ini nih contohnya seperti ini, try example. Nah, kita bisa mengganti background, kita bisa mengganti jaketnya gitu nih. Oke, langsung aja kita coba aja ya. Kalau sekitar gini aja nggak kurang, kita upload image. Mungkin bisa pakai foto saya ini, pakai ini aja ya, jos. Nah, ini nih, kita bisa pakai foto saya. Nah, ketika kita sudah masuk atau mengupload image, kita itu sudah dikasih 3 tools loh: insert, remove, dan pen. Pen ini untuk move bagian mana yang kita mau pindah. Nah, ada insert, ada remove gitu. Kita coba insert, kita coba hapus backgroundnya dulu nih. Kita hapus backgroundnya dulu dengan cara kita klik 1 kali di sini background. Dia akan menganalisis, AI ini akan menganalisis gambar tersebut. Nah, dan bam, secara otomatis gambar background yang ada di belakang itu terhapus secara otomatis. Canggih banget kan, tanpa kita menseleksi salah satu gambar yang kita kita seleksi. Ini mungkin kita hapus saja. Di sini kita kan hanya mau mengambil gambar saya ya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa tambahin apa ya, kira-kira itu kita tulis ya nanti di sini seperti background kita mau tambahkan apa ya, misalkan kita mau tambahkan background di New York gitu ya, misalnya ya, di New York. Oh, salah, kok di sini kita add background in New York. Generate. Nah, ini secara otomatis nanti AI-nya itu mencari background New York sesuai dengan gambar yang kita upload gitu, sesuai gambar yang kita ini ada di sini gitu. Nah, ini kita tunggu dulu. Ini agak sedikit lama juga ya. Mungkin kita bisa tunggu dulu. Kalau misal kita menggunakan Photoshop langsung ya, setauku itu dia langsung cepat, langsung ketika kita generate, kita add background in New York gitu, dengan cara kita menseleksi gambar, dia itu secara otomatis langsung keluar loh. Tuh, berhubung saya nggak punya nih di Photoshop ini, jadi kita gunakan. Nah,
Bam, secara otomatis kita sudah ada di New York teman-teman. Nah ini kita juga nggak hanya dipilihkan hanya satu background aja, kita dipilih 4 langsung dengan Adobe Firefly dengan background yang berbeda-beda, 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Bam, keren banget bukan? Mungkin itu ya yang mungkin kita coba lagi deh, jangan di New York, mungkin di mana nih, di Paris mungkin ya, Paris. Ini kita save dulu ya, kita download gambarnya, kita download, continue view, kita tinggal download dan secara otomatis generate ini bisa kita, gambar ini bisa kita. Nah ini sudah tersimpan guys. Oke, kita coba lagi nih, kita cancel lagi. Nah kita add background in Paris, misal kita generate. Kita bisa generate. Memang agak sedikit lama ya kalau masalah nge-generate gambar. Bisa kita tunggu dulu. Nah, bam, secara otomatis kita sudah ada di New York nih guys. Nah, tadi kasih 4 pilihan di sini, ada gambar ini, gini. Keren banget kan? Jadi mungkin sebagai Adobe Firefly ini mungkin membantu bagi orang yang suka dengan secara otomatis ya, ibaratnya tanpa ngedit ribet-ribet begitu. Mungkin ini solusinya untuk kita menggunakan Adobe Firefly ini. Tapi kalau kita bisa analisis ya sebuah gambar ini, kadang kalau kita menggunakan AI itu juga nggak semuanya sempurna gitu. Kadang masih banyak yang harus kita seleksikan gini kan juga. Nah dari bagian pinggir-pinggirnya itu juga masih kasar gitu, harus di brush tool ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih jago, lebih keren, ciamik begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait tugas AI saya. Mungkin kalau ada salah perkataan atau masih kurang jelas, mohon maaf, dimaklumi. Saya undur pamit. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.